Selamat siang, Bu Febrina. Selamat siang, Ibu. Senang berjumpa dengan Bu Febrina setelah dari kemarin kita adakan chat bahwasanya hari ini kayaknya Bu Febrina pengen ketemu dengan saya. Kita akan sharing-sharing sebentar, mungkin tidak butuh waktu yang lama ya Ibu ya. Ya, Bu. Oke, sebelumnya saya pengen nanya dulu gimana ini kabar Bu Febrina ini. Alhamdulillah, kabar saya luar biasa, Ibu. Cuman ada yang masih menjanggal di hati yang ingin sekali saya ungkapkan, tapi kondisi tubuh dan yang lainnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya Ibu. Mudah-mudahan kondisi kejanggalan hati ini nantinya kalau memang ada kaitannya dengan pertemuan kita kali ini, kita bisa sama-sama mencari solusinya. Dan seandainya janggalan hati Ibu itu ada di luar topik pembicaraan kita, mudah-mudahan Allah segera menemukan jalan keluarnya ya Ibu ya. Akan membicarakan tentang apa ya Bu pada pertemuan kita hari ini? Adakah topik-topik yang Ibu ingin sampaikan atau ingin kita diskusikan bersama? Saya ini sudah lama sebenarnya mau membicarakan masalah ini karena kan sebentar lagi kan kenaikan kelas, terima rapor semester. Nah, saya ragu untuk meluluskan ada seorang anak. Anak ini memang saya tahu bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya jauh dari yang lain. Sehingga memang anak ini dengan level dia kelas 9 SMP untuk membaca sebuah kata pun dia tidak tahu. Oh, jadi ini yang jadi topik, akan dijadikan topik pada pertemuan kita hari ini ya Bu Pep. Ada salah satu anak yang menurut kacamata Bu Febrina, mereka bisa dikatakan berada jauh tertinggal dengan kawan-kawannya, terutama dalam hal pengetahuan atau akademiknya ya Ibu ya. Begitu kurang lebih kalau saya tangkap dari pembicaraan Ibu. Ya, Terus ya betul sekali, Bu. kalau boleh saya tahu Ibu, kira-kira hasil pengamatan Ibu selama ini sudah sampai sejauh mana ya Ibu ya? Baik, Ibu. Yang sudah saya lakukan adalah saya sudah melihat dari secara langsung, observasi langsung ketika saya mengajar. Saya juga bertanya secara langsung apa yang membuat dia tidak mengerti. Pertanyaan itu yang mendasari adalah sesuai dengan topik, namun dia tidak mengerti sama sekali dengan topik karena memang berbahasa Inggris. Ketika saya menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia juga dia juga bukan masalah bahasa Indonesianya, tapi karena kita bahasa Inggris, jawabannya harus berbentuk dalam bahasa Inggris. Kosakata yang dia miliki juga tidak banyak, bisa dikatakan sangat sedikit, sehingga dalam menjawab pertanyaan yang untuk tingkat kelas 9 sangatlah sulit dibandingkan yang lain. Karena tadi saya bilang, Bu, number aja belum tahu, kemudian misalnya animal atau apa itu kan adalah yang dasar yang dipelajari SD juga nggak tahu, apalagi kita belajarnya teks yang sudah kompleks. Saya sudah berusaha untuk membantu dengan memberikan beberapa tambahan pembelajaran di luar pembelajaran, tetapi karena memang sangat jauh tertinggal, sehingga tambahan yang saya berikan itu tidak bisa sampai kepada tingkat yang sama dengan yang lainnya. Sehingga setiap kali ulangan, maka selalu nilainya di bawah dari standar. Seperti itu, Bu. Oke. Dalam arti kata di sini Ibu Febrina sudah melakukan observasi, sudah mengadakan pendekatan-pendekatan kepada anak tersebut. Artinya usaha Ibu Febrina sejauh ini menurut Ibu Febrina sendiri sudah maksimal begitu ya Bu. Terus kalau boleh saya tahu Ibu, kira-kira anak ini
dia itu tertinggalnya karena kondisi keterbelakangan mental atau bagaimana? Sudahkah Ibu pernah berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang lain? Sudah Bu, jadi saya Terkadang menanyakan kepada rekan-rekan yang lain. Di nilai yang lain itu mereka tidak, siswa ini tidak bagus, tetapi bisa dikatakan karena mengerjakan tugas. lagi nggak dapat sinyal ya Ibu Febrina ya, sinyalnya mutus ini. Standar. Halo Ibu Febrina, suara Ibu tidak terdengar, barangkali sinyal lagi terkendala atau bagaimana ya? Iya Bu. Oh sudah lagi. Karena saya maklum Ibu dalam perjalanan, barangkali sinyal Ibu sedang terkendala, jadi saya kurang mendengar tadi yang Bu Febrina ucapkan terakhir. Kira-kira anak ini dengan mata pelajaran yang lain bagaimana Bu ya kasusnya, adakah kendala seperti Ibu atau ini hanya terjadi pada Ibu saja? Di pelajaran yang lain dia juga sama Bu, kendalanya dengan saya, namun guru yang lain itu lebih ke tidak mau ambil pusing. Ya sudah, yang penting dia buat tugas walaupun nyontek oke, walaupun nilai standar oke, sehingga saya menemukan hal seperti ini. Seperti itu Bu. Saya ucapkan salut yang luar biasa ini kepada Bu Febrina. Di saat kawan-kawan yang lain sudah putus asa, menyerah, tidak ambil pusing dengan kondisi anak yang sebenarnya kemampuannya berada jauh di belakang kawan-kawannya, namun dalam hal ini Bu Febrina mempunyai tekad yang bulat, tekad yang lain. Bagaimana caranya supaya anak ini setidaknya tidak harus sama dengan rekan-rekannya, tapi Bu Febrina menginginkan anak ini tetap bisa mengenali bahasa Inggris. Luar biasa Bu Febrina. Semoga tekad Ibu, perjuangan Ibu untuk meningkatkan, mendobrak motivasi anak ini mengenal tentang kosakata, mudah-mudahan nanti akan dipermudah jalan Ibu oleh Allah. Nah, kira-kira Bu, mari kita pikirkan bersama nih. Kira-kira kalau hanya untuk mengenal kosakata I love you atau number 1 sampai 10 gitu, kira-kira apakah menurut Bu Febrina, kira-kira apakah anak ini nggak bisa ya? Atau masih bisa kita bimbing walaupun kita keluar keringat berlebih hanya untuk memperhatikan anak ini? Menurut Bu Febrina sendiri, kira-kira bagaimana Ibu? Ya, menurut saya sebenarnya bisa, tapi masalahnya kan waktu ya Bu. Kata dasar itu adalah memungkinkan, cuman kasusnya adalah dia sekarang berada di level kelas 9, yang mana saya menambah itu pun sepertinya untuk mencapai ke tujuan pembelajaran di kelas 9 ini terasa sangat sulit, tapi saya merasa memang telat, sangat-sangat telat untuk memberi, tapi saya juga berkeinginan supaya anak ini setidaknya mampu mengetahui atau sampai ke tujuan pembelajaran dari bahasa Inggris kelas 9 seperti itu Bu Ratmi. Itulah kendalanya. Luar biasa. Ibu
Ibu sebenarnya tidak telat, Ibu. Walaupun posisi sekarang mungkin tinggal 1 semester lagi untuk anak kita ini, saya paham mungkin di pembelajaran kita ini kan dulunya kelas 7, kelas 8, barangkali Ibu tidak ketemu dengan anak ini. Tiba-tiba ketemu dengan anak ini di kelas 9, dan di kelas 9-nya ternyata anak ini bermasalah. Jadi Ibu nggak usah bersedih hati, apapun yang sudah terjadi dengan anak ini, kita harus tetap berikan motivasi loh, Bu. Misal, Ibu tadi kan punya tekad, setidaknya anak ini walaupun tidak bisa terdongkrak sama dengan kawan-kawannya, setidaknya anak ini bisa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu. Nah, kira-kira supaya kondisi psikis anak tersebut tidak merasa tidak merasa terhindar dari kawan-kawan, kira-kira langkah-langkah apa yang nanti bisa Ibu munculkan supaya anak ini tetap bisa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran, walaupun secara logika melalui observasi anak ini nggak bisa menyamai dengan rekan-rekan yang lain, Ibu. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak ini ikut aktif juga dalam proses pembelajaran? Halo Ibu Febrina. Hilang sinyal lagi Bu Febrina. Halo Bu Ratmi. Bisa dengar dari apa yang saya sampaikan tadi Bu Febrina? Ya Bu, bisa diulang sedikit Bu. Yang terakhir disampaikan tadi agak terputus. Oke, tadi Ibu kan bilang agak sedikit telat ketemu dengan anak ini ya. Kemungkinan dalam pikiran Ibu, kemungkinan dalam pikiran Ibu saat Ibu mengiringi langkah anak ini dari kelas 7, kemungkinan tidak sampai sejauh ini, saya akan bimbingnya tidak telat gitu ya Ibu ya. Oke, kita nggak usah melihat waktu yang sudah terlewati. Kita tidak usah melihat waktu yang telah terlewati, Ibu. Sekarang kalau tadi kan Ibu tetap ada upaya, ada berdasarkan observasi dengan melihat kondisi anak seperti ini, Ibu tetap ingin ada upaya untuk anak ini supaya bisa ikut aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira bagaimana Ibu? Walaupun pada intinya anak ini jelas tidak akan sama dengan kawan-kawannya, tapi tidak mungkin kan kita sebagai seorang guru itu akan mengisolir dia seorang diri di belakang atau di mana, atau kita tidak berikan perhatian gitu maksud saya. Mungkin ini kan saya punya rencana ya kan Bu, selain memang tetap memberikan pembelajaran tambahan, sebisa saya mungkin akan meminta bantuan kepada salah satu teman anak ini yang merupakan juga berada di kelas itu, dan yang saya yakini, yang sudah saya amati, dia mampu, yang rata-rata kemampuan bahasa Inggrisnya berada di atas rata-rata yang lain, yang bisa membantu anak ini agar kalau seandainya ternyata waktunya dia akan sekelas, waktunya kan lebih selalu bersama dibandingkan saya. Ketika saya tidak bisa, anak ini tetap bisa mengajarkannya seperti itu. Mungkin itu sih Bu. Tapi saya belum bisa menjamin apakah ini berjalan dengan baik. Sejauh ini itu yang mau saya lakukan. Nah, seperti itu Bu Ratmi. Kalau sejauh ini Bu Ratmi yang dia ada di pemikiran saya. Oke, luar biasa Ibu Febrina ya, tetap berupaya untuk memberikan pembelajaran tambahan terhadap si anak. Kalau seandainya Ibu tidak sempat, nanti Ibu akan minta tolong kepada anak atau kawan-kawannya yang lain supaya bisa menggandeng, berjalan bareng. Itu Ibu tadi yang Ibu sampaikan ya, Masya Allah, sungguh luar biasa Ibu. Mudah. Nah ini tadi kan waktu yang mepet begitu yang Ibu sampaikan ya Ibu ya.
untuk kelas 9 mudah-mudahan masih ada 3 atau 4 bulan, 2 atau 3 bulan ke depan. Mudah-mudahan dalam 2 atau 3 bulan ke depan ini apa yang menjadi rencana Ibu itu bisa terwujud nantinya. Nah, di awal semester 2 Ibu, kira-kira setelah anak ini nanti berhasil digandeng oleh kawannya, kira-kira langkah selanjutnya untuk Ibu sendiri apa yang akan dilakukan setelah anak ini bisa dekat dengan kawannya, sudah bisa mengenali kosakata sedikit demi sedikit, kira-kira langkah Ibu apa lagi yang akan Ibu lakukan? Oh, kalau yang saya pikirkan Bu Ratmi, walaupun seandainya setelah dia bisa diajari oleh temannya, saya kayaknya memang tidak bisa lepas. Saya tetap harus membimbing anak ini untuk mulai mengajarkan misalnya kalimat sederhana, kalimat kompleks yang ada di dalam teks, karena kan nanti masalahnya kelas 9 ini kan masih kurikulumnya K13, kita masih ujian, ada menghadapi UAS. Jadi saya memang kalau memang sudah kosakata dirasa cukup, kosakata sehari-hari sudah tahu, maka saya mulai mengajari kalimat-kalimat sederhana dan kalimat-kalimat kompleks, mungkin yang biasa dipakai atau di soal-soal untuk ujian Ibu, agar nanti di saat kelulusan nilainya tidak terlampau jauh dari yang lain. Seperti itu kalau pemikiran saya Bu Ratmi. Oke, mantap, luar biasa Bu Febrina. Dalam arti kata begitu banyak, kalau yang saya dengar, saya tangkap begitu banyak upaya Ibu ini supaya anak tersebut mampu untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu, mulai dari mengadakan pembelajaran tambahan, meminta kawannya untuk membantu memperkenalkan kosakata, dan begitu pada akhirnya setelah anak tersebut mengenal kosakata, Ibu akan lanjutkan dengan pembelajaran mulai kalimat sederhana menuju kalimat kompleks. Nah, Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu ini rencanakan itu sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan. Dan ini ngomong-ngomong, kira-kira kapan ya kita bisa tahu kalau rencana Ibu ini nantinya akan segera Ibu lakukan ataukah nunggu semester 2 gitu Ibu? Kemungkinan kalau rencana memanggil anak yang temennya ini kan belum saya panggil ya Bu, mungkin dalam waktu dekat sebelum ujian semester 1 di bulan Desember ini saya sudah mulai menghubungi temannya. Namun kalau untuk yang kalimat sederhana atau kompleks mungkin akan dilakukan di semester depan Bu, karena memang sampai sekarang saya tetap membimbing lalu dibantu oleh temannya yang berkompetensi lebih dalam bahasa Inggris, juga tempat membantu masih dalam penambahan kosakata untuk anak ini Bu. Seperti itu Bu Ratmi. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Rasanya tidak sabar saya pengen ketemu lagi dengan Ibu besok. Pengen belajar banyak dari Ibu, pengen melihat dari Ibu kira-kira bagaimana ya endingnya anak ini. Saya pengen mendengar endingnya ini Bu, besok endingnya anak ini akhirnya bisakah mengenal bahasa Inggris sampai menyusun kalimat dari yang sederhana menjadi kompleks. Kita bisa sama-sama dengar, bisa sama-sama sharing lagi enggak Bu ya besok ya? Iya betul Ibu, saya juga sama, juga berharapnya Ibu bahwa saya bisa membawa anak ini memahami bahasa Inggris dengan waktu yang ada, dengan kondisi yang ada. Nanti seandainya saya mengalami kendala ataupun ada perkembangan lebih jauh, nanti mungkin lebih baik bagi saya untuk menemui Bu Ratmi. Siapa tahu Bu Ratmi juga bisa mengarahkan saya apa yang harus saya lakukan ke depannya Bu Ratmi. Masya Allah, iya Ibu, senang sekali bincang-bincang kita sore ini kayaknya penuh makna, dan dari pembicaraan kita awal tadi sampai akhir ini, kira-kira apa ya yang Ibu dapatkan dari sharing kita kali ini Bu ya?
Halo Ibu Febrina. Terlempar, masih lagi nggak ada sinyal. Bu Ratmi. Iya, halo. Sudah dapat sinyal lagi, Bu? Halo? Oke, kita tunggu Ibu ya sampai nemu sinyal kembali. Halo Bu Febrina. Halo. Halo Bu Febrina. Bisakah mendengar suara saya? Ya, alhamdulillah sudah bisa join lagi nih. Oke, Bu Febrina, dari hasil bincang-bincang. Maklum lagi di jalan. Iya, nggak apa-apa. Bu Febrina, dari hasil bincang-bincang kita kali ini, alhamdulillah kita sudah bisa menemukan solusinya, Bu ya. Kita tinggal tunggu actionnya saja, Bu Febrina. Kalau bisa sedikit Bu Febrina simpulkan barangkali apa yang sudah kita dapatkan dari sesi kita bincang-bincang kali ini, Bu. Baiklah Ibu, kalau menurut saya dari hasil diskusi kita ini sepertinya kita tidak boleh berputus asa dan kita juga tidak boleh menyerah jika ada anak yang memang rata-ratanya kemampuan jauh tertinggal dari yang lainnya, karena memang ada peran kita sebagai guru yang harus menuntun anak ini untuk bisa meningkatkan kompetensinya dari yang lain. Biarlah lambat asalkan dia sampai, daripada kita berhenti sehingga anak ini tidak bisa apa-apa. Seperti itu Bu Radmi kalau menurut saya. Masya Allah, luar biasa Ibu ya. Perjuangan seorang guru yang patut diacungi jempol Ibu. Ini alhamdulillah bincang-bincang sore ini kita bisa menemukan, bisa berbagi, mencari ataupun menemukan solusi untuk tetap menghantarkan anak-anak ini memahami dengan apa yang sejatinya harus dia dapatkan selama dia berada di bangku sekolah. Oke Bu, barangkali berhubung waktu sudah sore, kita cukupkan sampai di sini Bu pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Ibu Febrina dengan saya bisa ketemu di lain waktu untuk saling berbagi cerita kembali ya Bu Febrina. Iya Bu. Oke, Assalamualaikum Bu Febrina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ratmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Febrina. Pagi juga. Nampaknya hari ini cerah, kemudian juga Bu Ratmi kelihatan juga lebih segar, sehat, fit, sehat selalu. Tapi kemarin kayaknya saya ketemu sama Ibu, kayaknya Ibu mau minta waktu sama saya. Boleh saya tahu nih, coba Bu, bagaimana? Kabar Ibu gimana nih sekarang? Sehat? Alhamdulillah, kalau kabar saya untuk hari ini, ya walaupun sedikit agak lelah Ibu, tapi insya Allah Allah masih memberikan kesehatan kepada saya. Mudah-mudahan Ibu begitu juga ya. Iya, terima kasih Bu Ratmi. Yang penting saya Iya nih Bu, kemarin saya sempat chat dengan Ibu itu, saya kepingin sedikit
bertanya, berbagi cerita, ataupun konsultasi mungkin barangkali ya Bu, saya mohon pencerahan dari Ibu tentang ini Bu. Anak-anak itu kok lesu, kurang termotivasi dalam belajar, khususnya dengan saya di jam-jam terakhir itu Bu. Jam terakhir kan sudah mungkin jam waktunya istirahat, waktunya ngantuk. Setiap saya adakan pembelajaran yang sifatnya sedikit saya jelaskan, terus saya ada sedikit memberikan sebuah permasalahan kepada anak-anak, itu rasa-rasanya yang antusias dalam kelas itu kok hanya 5 atau 6 orang, sementara anak-anak yang lain itu sudah nampak loyo, lesu. Kira-kira barangkali dengan bincang-bincang kita kali ini nanti Ibu bisa memberikan solusi lebih atau saya sendiri bisa terpicu semangatnya apa yang harus saya lakukan, begitu Ibu. Oh, baik Bu Ratmi, berarti topik pembicaraan kita tujuannya adalah tentang kurangnya motivasi anak. Jadi kita mencoba mencari solusi bagaimana Bu Ratmi, apa yang Bu Ratmi bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar, terutama ketika pembelajaran berada di akhir ya Bu ya, di jam sore hari, Iya. siang hari ya. Iya Ibu, benar. Terus Bu, apa yang sudah Ibu lihat atau observasi, indikator-indikator apa sehingga Ibu bisa menyatakan bahwa mereka kurang motivasi dalam belajar Ibu? Ya, yang bisa saya lihat indikator pertama itu Bu ya, setiap saya berikan latihan ataupun mengerjakan sebuah permasalahan, itu anak-anak sengaja tidak menyelesaikannya sesuai dengan batas waktu yang saya berikan. Sehingga akhirnya menjelang bel berbunyi, itu anak-anak selalu bilang, belum siap Bu, belum selesai Bu. Akhirnya mereka untuk minta dijadikan untuk PR. Kalau untuk PR, menurut saya kan jadinya penilaian formatif kita itu yang saya ambil itu rasanya kurang akurat. Masalahnya anak-anak itu nanti sudah entah mencontek, entah mereka hanya menjawab lewat Google, itu loh Bu yang saya takutkan nanti saya salah memberikan penilaian terhadap si anak. Dan yang kedua, saya dalam menutup pembelajaran kayaknya kok kurang puas kalau memang belum bisa mendapatkan hasil dari anak saat itu gitu Bu, observasi awal saya. Oh begitu. Apakah apa namanya itu kondisinya selalu yang di siang hari ya Bu ya, yang dari kalau di pagi hari apakah halnya sama atau seperti apa Bu? Oh, kalau di pagi hari Ibu, anak-anak ini cenderung masih ada antusiasnya, sedikit banyak saya sudah bisa memegang 50% yang sudah bisa mampu mengumpulkan sebelum sesi pembelajaran saya tutup. Walaupun 50% memang anak-anak masih ada yang terkendala, namun saya sudah sedikit banyak 50% nggak apa-apa, yang penting sudah ada hasil untuk hari itu. Untuk yang lain saya tetap terima, nggak apa-apa, karena kita tahu sebatas kemampuan anak ini mungkin daya tangkapnya atau daya cernanya juga butuh waktu yang sedikit lebih. Saya hanya terkendala waktu siang hari, Ibu. Oh begitu ya Bu Ratmi, yang Bu Ratmi lakukan ini sudah sangat benar, sudah bahwa Bu Ratmi sudah mengobservasi, sudah melihat ternyata kelemahan anak-anak di siang hari itu adalah ketika dikasihkan tugas cenderung untuk tidak menyelesaikan di waktu itu. Berarti Bu Ratmi peduli terhadap anak-anak. Kalau misalnya Bu Ratmi tidak peduli kan membiarkannya saja, tetapi Bu Ratmi tidak mau hal itu terjadi, itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat baik untuk dilakukan. Saya sudah sangat senang mendengarnya, sepertinya Ibu peduli sekali kepada bagaimana penilaian yang terjadi seharusnya di dalam kelas. Kalau boleh saya tahu Bu Ratmi, apakah ada upaya-upaya yang Bu Ratmi sudah lakukan untuk mencoba meningkatkan motivasi anak ini di dalam kelas ketika pembelajaran terakhir, Ibu?
Saya melihat di kelas sebelah saya, kalau saya Mhm. lagi mengajar di kelas yang saya maksud itu, kelas sebelah itu kan kebetulan kelas PJOK. PJOK kalau jam terakhir guru tersebut cenderung ada kegiatan di dalam kelas. Saya dengar kok kegiatannya itu anak-anak begitu heboh, anak-anak begitu seru, sehingga pembelajaran kayaknya kok menyenangkan. Barangkali pembelajaran saya yang perlu saya rubah, Bu ya. Dan saya setelah tanya, upaya saya yang pertama itu saya bertanya kepada Bapak tersebut, Bapak guru olahraga. Kebetulan Bapak itu kayaknya memang baru saja lulus dari PPG tahun ini, Bu. Jadi kata Bapak itu, Bapak tersebut menerapkan pola pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ini saya pengen mencoba, Ibu, pembelajaran berdiferensiasi untuk khusus kelas yang jam siang dan jam pagi tentu. Oh begitu, sudah bergabung tapi masih belum selesai. Mohon maaf Bu Tati dan Bu Nuri, kami lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Silakan dilanjut. Baik, berarti begitu ya Bu Rania, yang sudah Ibu lakukan bagus. Bahkan Ibu sudah bertanya kepada guru PJOK, guru yang terlihat asik di jam pelajaran terakhir. Nah, itu sudah berarti statusnya Bu Ratmi belum melakukan itu ya? Akan melakukan itu ke depannya ya Bu Ratmi ya? Iya, insya Allah akan saya segera lakukan. Saya pengen juga, Bu, membuat anak-anak itu belajar yang menyenangkan, bagaimana suasana kelas itu jadi menyenangkan, sehingga anak tidak ngantuk, tidak bosan. Otomatis kalau pembelajarannya menyenangkan, motivasi anak meningkat, harapan saya nanti nilai anak juga akan meningkat, begitu Ibu. Oh iya, benar sekali. Berarti Ibu Ratmi sudah tahu tentang apa yang harus Ibu Ratmi lakukan. Ini saya bertanya, itu sudah bagus ya Bu. Saya harap dan saya juga mendoakan bahwa apa yang akan Ibu Ratmi lakukan bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Kalau boleh saya tahu Bu, jika seandainya nanti Ibu mau melakukan ini kan dalam waktu dekat ya Bu ya? Mungkin pertemuan di dalam minggu ini atau minggu depan Bu? Insya Allah sebelum ujian semester itu masih ada pertemuan kurang lebih 15 hari lagi, Bu. Jadi otomatis masih ada 4 kali pertemuan. Saya pengen menemukan cara ini lebih cepat, lebih baik, supaya besok ke depannya untuk semester 2 saya lebih matang lagi, Bu. Saya akan coba ini, Bu. Wah, Ibu Ratmi sangat semangat sekali. Ini bagus sekali, Bu. Ini insya Allah bisa meningkatkan kemampuan siswa ke depannya. Bu Ratmi, jika seandainya ini Ibu sudah lakukan, kemudian anak-anak mulai meningkat motivasinya, apakah Ibu punya solusi atau cara lain yang Ibu persiapkan untuk plan B, untuk lebih meningkatkan lagi mungkin Bu Ratmi? Oh iya, Bu. Ada, Bu. Untuk untuk yang waktu tinggal tersisa ini saya hanya menggunakan pola pembelajaran berdiferensiasi. Namun untuk kedepannya saya akan lebih lagi perdalam, Bu, karena saya juga punya teman CGP itu, Bu, katanya ada pembelajaran berdiferensiasi itu harus ada berbasis pembelajaran yang sesuai dengan minat murid. Terus nanti dikelompokkan supaya tidak ngantuk itu bisa pembelajaran yang sesuai dengan konsep sosial emosional anak. Barangkali nanti anak akan saya bawa happy, akan saya buat teknik stop, ataupun akan saya buat apa ini namanya, yang pokoknya yang menurut mereka membuat suasana kelas itu jadi menyenangkan, anak tidak ngantuk, sehingga motivasi anak itu meningkat. Saya pengen dalam waktu depan semester 2 itu benar-benar anak-anak menerima suasana pembelajaran baru dari saya, Bu. Rencana saya seperti itu. Sangat luar biasa Bu Ratmi, bahkan plan B Ibu bahkan lebih detail dan lebih kompleks lagi dalam Ibu memperhatikan bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang Ibu lakukan dan yang Ibu rencanakan ini sudah sangat benar. Jadi kita tinggal menunggu actionnya saja.
Nah, saya tidak sabar Ibu untuk mengetahui bagaimana nih nanti perkembangannya. Apakah dengan plan A dan plan B yang Ibu rencanakan ini motivasi anak akan lebih meningkat dari sebelumnya? Mungkin nanti bisa dipertemukan lagi. Kalau menurut Bu Ratmi, apakah dari pertemuan kita ini Bu Ratmi sudah bisa menyimpulkan apa yang harus Ibu Ratmi lakukan ke depannya dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan kepada saya? Oke Ibu, terima kasih Ibu. Harapan saya juga nanti saya juga nggak sabar setelah melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan itu, nanti saya akan pengen cepat-cepat berbagi dengan Ibu itu gimana hasilnya. Jadi yang saya dapat simpulkan melalui bincang-bincang kita hari ini Bu, yang pertama jelas Ibu sudah memberikan semangat ataupun motivasi kepada saya sebelum saya sendiri meningkatkan motivasi terhadap anak-anak di kelas saya, Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengatasi rasa kejenuhan anak-anak di dalam pembelajaran di siang hari, barangkali memang saya harus banyak belajar dengan rekan saya yang baru lulus dari CGP ataupun dari setelah lulus PPG, barangkali mereka masih hangat-hangatnya atau segar-segarnya bagaimana mengelola kelas supaya kelas menjadi hidup. Terus yang ketiga, saya akan bertanya kepada guru yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena saya juga rencananya akan dan ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus kayaknya berikutnya saya harus tetap optimis untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang kata kawan saya guru penggerak itu Bu harus diselipkan dengan KSE. Jadi anak-anak nantinya tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan walaupun kondisi mereka itu pelajarannya di siang hari. Itu Bu yang akan saya lakukan dan saya simpulkan hari ini. Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan untuk rencana saya dan anak-anak saya ke depan tentunya Ibu. Sangat luar biasa sekali Bu Ratmi. Ibu Ratmi sudah sangat memahami permasalahannya, tujuannya, kemudian juga bisa memberikan solusi sendiri. Ibu bahkan bisa menyemangati diri sendiri dan tahu Ibu harus ngapain. Saya, Ibu Ratmi, yakin sekali bahwa apa yang sudah Ibu Ratmi lakukan itu pasti akan berhasil, Ibu Ratmi. Ibu Ratmi gigih sekali dalam merencanakan hal tersebut. Tidak mau anaknya menjadi tidak atau kurang motivasi, dan saya sangat-sangat menunggu kabar selanjutnya dari Bu Ratmi untuk bisa sama-sama kita diskusikan. Siapa tahu hal ini yang dilakukan Bu Ratmi sangat efektif dan bisa diterapkan sama guru-guru lain. Saya juga pengennya siapa tahu Ibu nanti ke depannya bisa menjadi guru paling termotivasi dibandingkan yang lainnya Bu Ratmi. Jangan pernah pokoknya patah semangat. Semangat terus Bu Ratmi dalam membimbing anak-anak supaya terus semangat belajar. Begitu ya Bu Ratmi ya. Iya Ibu, amin. Mudah-mudahan doa Ibu selalu menyertai saya Ibu ya. Baiklah Bu Ratmi, mungkin coaching pertemuan kita di sini dulu sharingnya. Saya menunggu action yang akan Ibu lakukan, kemudian saya juga menunggu pertemuan selanjutnya yang akan Ibu lakukan. Jangan sungkan Bu untuk menghubungi saya, kalau nggak ketemu langsung boleh chat aja, nanti kita diskusi lagi. Dan Ibu selalu ingat bahwa saya akan selalu mendukung Ibu dengan apa yang Ibu telah rencanakan. Semangat selalu Ibu Ratmi, saya doakan Ibu sehat selalu dan semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan semua demi peserta didik kita. Begitu ya Ibu Ratmi. Iya, amin. Terima kasih Ibu Febrina. Sama-sama. Selamat pagi Ibu Ratmi. Pagi juga.